Shalom. Kita bersama-sama lagi di dalam program kesayangan kita. Program yang dimana kita belajar bersama-sama akan kebenaran firman Tuhan yang khususnya dalam kitab Mazmur yang hari ini kita berada pada Mazmur pasal yang terakhir, yaitu pasal yang ke-150. Firman Tuhan berkata demikian, haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah dia dalam cakrawalanya yang kuat, pujilah dia karena segala keperkasaannya, pujilah dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat, pujilah dia dengan tiupan sangkakala, pujilah dia dengan gambus dan kecapi, pujilah dia dengan rebana dan tari-tarian, pujilah dia dengan permainan kecapi dan seruling, pujilah dia dengan ceracap yang berdenting, pujilah dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, saudara-saudara yang saya kasihi, keluarga besar Rema. Ya, saya tidak tahu bagaimana dengan penyembahan dan puji-pujian saudara kepada Tuhan selama ini. Apakah itu sebuah kewajiban saja dikerjakan atau sebuah ritual? Atau mungkin saudara-saudara itu dilakukan hanya sekedar saudara-saudara untuk kepuasan jiwa yang sedang mengalami berbagai hal yang negatif, emosi-emosi yang negatif oleh karena keadaan dunia yang menindih kehidupan ini, saudara-saudara. Sehingga orang memuji Tuhan, mengangkat tangan, mereka menangis, mereka berteriak keras di hadapan Tuhan, tetapi semata-mata demi kepuasan jiwa pribadi, saudara-saudara. Nah, kalau kita membaca dalam bagian firman Tuhan ini, maka pemazmur ini mengajak untuk memuji Tuhan, mengajak untuk mengangkat pujian kepada Tuhan dengan berbagai macam cara, saudara-saudara, dengan berbagai macam peralatan musik yang ada pada masa itu. Dan saudara-saudara, pemazmur menyampaikan ini kepada kita, saudara-saudara. Kenapa kita harus atau perlu memuji Allah? Karena dikatakan di sini, Dia adalah Allah yang kudus. Dia dipuji karena Dia ada Allah dalam cakrawalanya yang kuat. Dia dipuji oleh karena kebesarannya yang hebat. Dia dipuji, saudara-saudara, karena Dia memang Allah. Pujian itu adalah layaknya diberikan kepada Allah. Pujian, penyembahan ini, saudara, layaknya adalah hak milik Allah, saudara-saudara. Biarlah ketika kita mengangkat puji-pujian kepada Tuhan, saudara, tidak ada motivasi bahwa adalah untuk memuaskan diri kita sendiri, tetapi semata-mata ada rasa syukur yang dalam. Kita datang menyembah, kita datang memuji Allah, saudara, karena motivasi memuji adalah karena kebesarannya. Motivasi kita memuji karena kuasanya, kehebatannya, karena kasihnya yang besar yang sudah Dia limpahkan dalam kehidupan ini, saudara. Dan bagaimana kita memuji Dia, saudara? Dengan lidah bibir kita, dengan suara kita, dengan semua gerakan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Di dalam mazmur-mazmurnya, dengan tepuk tangan, dengan tempik sorak, saudara-saudara. Itu dilakukan di dalam perkumpulan-perkumpulan kita ketika kita sedang beribadah, saudara-saudara. Namun kita juga tahu bahwa ibadah bukanlah hanya sekedar kita berkumpul bersama menyanyi-menyanyi, saudara. Tetapi beribadah yang memberikan memuji Tuhan, saudara-saudara, adalah berbicara tentang totalitas hidup kita, keseluruhan hidup kita, saudara. Baik itu, saudara, persembahan harta kita kepada Tuhan, memberikan tenaga kita melayani Tuhan, memberikan waktu kita untuk bersekutu dengan Tuhan, memberikan, saudara-saudara, apa saja yang kita kerjakan di kehidupan ini, saudara, dengan melakukannya menurut cara Allah, prinsip-prinsip kebenaran,
maka kita sedang memuji Allah, menyembah Dia dengan benar, saudara-saudara, dalam kehidupan ini. Jadi ketika kita berbicara tentang memuji Tuhan, saudara-saudara, janganlah hanya berpikir tentang sebuah lagu pujian, lalu kemudian itu dinyanyikan dari dalam mulut kita. Tidak. Tetapi dia berbicara tentang totalitas hidup kita, saudara. Baik itu perkataan kita, baik itu saudara pikiran kita, baik itu tindakan, perbuatan kita, harta benda yang kita miliki, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam semua hal yang kita lakukan. Kalau kita, saudara-saudara, melakukannya di dalam prinsip-prinsip kerajaan Allah, kita sedang memberi pujian kepada Allah kita. Karena ketika kita mengikuti firman-Nya, mengikuti prinsip-prinsip kebenarannya, saudara, maka kita hidup di dalamnya. Artinya, saudara, bahwa kita beriman di dalam Tuhan. Dan itu berarti kita sedang meninggikan Dia. Kita sedang memuji Dia. Dan di dalam pujian itulah, saudara, artinya ketika kita melakukan semua di dalam prinsip kebenarannya, saudara, maka, saudara, Dia hadir senantiasa untuk memampukan kita, saudara-saudara, terus mengangkat pujian itu dalam kehidupan ini. Dan saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, ketika itu kita lakukan dengan benar, maka ada kuasa Tuhan hadir bekerja. Tuhan bertindak, saudara-saudara. Tuhan berkarya melalui kehidupan kita, saudara. Tuhan yang akan menolong kita dalam segala perkara. Dia memuaskan jiwa kita tanpa kita minta, tanpa kita bermotivasi ingin memuaskan diri kita di hadapannya ketika kita mengangkat pujian, saudara. Sebenarnya kitalah yang kemudian dipuaskan olehnya. Inilah kedahsyatan dari puji-pujian, saudara. Inilah kedahsyatan dari penyembahan kita kepada Tuhan. Inilah kuasa Allah bekerja di dalam puji-pujian itu. Karena itu, saudara, dalam hidupmu, biarlah yang keluar dari mulut saudara adalah sesuatu yang mendatangkan berkat bagi orang-orang lain. Janganlah perkataanmu itu, saudara, adalah perkataan yang meruntuhkan semangat orang. Janganlah perkataan kita itu adalah perkataan yang merusak karakter orang, saudara, yang merusak citra orang lain, saudara-saudara. Tapi biarlah perkataan-perkataan kita adalah perkataan-perkataan yang membangun, perkataan yang memberi semangat, perkataan yang membuat setiap orang semakin mengenal, mengasihi Tuhan dalam kehidupan ini, saudara. Puji nama Tuhan. Itulah memuji, saudara-saudara, yang dimaksudkan sebenarnya di dalam setiap kebenaran firman Allah. Dalam Mazmur, ketika kita membaca tentang ajakan Mazmur untuk memuji, memberi pujian di segala segi hidup, di segala bidang hidup kita. Kalau kita lakukan itu di dalam kebenarannya, saudara, maka itu adalah pujian yang sangat tinggi bagi Tuhan. Dia hadir di sana untuk menolong saudara, memberkati saudara-saudara di dalam setiap kegiatan hidupmu itu, dalam setiap segi hidupmu yang kau lakukan untuk memuji Tuhan. Maka dia hadir di sana, berkat-berkatnya dinyatakan, kuasa, pertolongan, perlindungan, pengayomannya, saudara-saudara. Itulah yang luar biasa dalam kehidupan orang percaya, yang memang di luar daripada pikiran dan pengertian kita. Tetapi itu adalah sebuah realita di dalam kerajaan Allah, saudara-saudara, yang sungguh terjadi ketika seseorang melakukannya, saudara, dan hidup sungguh-sungguh mengenal Allah dan kebenarannya, dan hidup di dalam kebenaran itu. Puji Tuhan, saudara-saudara yang saya kasihi. Karena itu, berikanlah pujian dengan segenap hidupmu, saudara. Di sini dia berbicara tentang musik. Pada masa itu, itulah musik yang ada. Pada masa ini, tidaklah salah, saudara. Ada musik-musik yang diciptakan begitu indah, baik di berbagai daerah, di suku-suku, maupun musik-musik yang modern yang biasa kita pakai di dalam gereja, saudara-saudara. Kita melakukan itu semua karena kita ingin Allah ditinggikan, Allah dimuliakan. Nada-nada yang keluar, saudara-saudara, adalah nada-nada yang naik berbau harum di hadapan Allah, memuliakan Allah. Karena itu, saudara-saudara, engkau mungkin tidak punya suara yang bagus. Engkau bisa bermain musik, saudara-saudara, juga adalah engkau menaikkan nada-nada yang indah kepada Tuhan. Karena itu, kerjakan dengan sungguh-sungguh dalam pelayananmu, saudara.
dalam kehidupan keseharianmu. Saya percaya bahwa ketika kita dalam hidup ini, saudara, memberikan pujian kepada Allah, maka di sepanjang jalan hidup kita ini, saudara, ada senantiasa, tanpa kita minta, tanpa kita harapkan, saudara, maka apapun yang dibutuhkan jiwa roh tubuh kita ini, Allah bertindak, berkarya di dalamnya, dan menyertai kita di sepanjang perjalanan kita. Karena itu, gantikan sungut-sungutmu, saudara-saudara. Gantikan omelanmu, gantikan kebiasaanmu yang suka ngomel kiri kanan itu, saudara. Suka mengomentari demikian aja itu, saudara. Dengan mulai memperkatakan hal-hal yang baik, mengangkat pujian kepada Tuhan. Biarlah apa yang keluar dari lidah bibir kita, saudara, memuliakan Allah senantiasa. Karena di sana ada berkat, saudara-saudara. Berkat pernah saya jelaskan dari kata eulogia, artinya perkataan yang baik. Tanpa ada perkataan yang benar berdasarkan kebenaran firman Allah, berkat tidak ada di sana. Cuma ada dua yang ada di dalam lidah bibir kita, saudara. Berkat dan kutuk. Jadi saudara melepaskan kata-kata sesuai kebenaran firman Allah. Artinya saudara melepaskan berkat ke dalam hidup orang, dan saudara sedang memberkati seluruh hidupmu itu. Karena itu, saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan biarkan lidah bibirmu ini mengeluarkan perkataan-perkataan yang tidak mendatangkan berkat bagi orang dan juga menutup berkat bagi hidupmu. Tetapi biarlah perkataanmu adalah menjadi berkat bagi orang yang juga, saudara-saudara, sekaligus melimpahi hidup saudara dengan segala berkat-berkat Tuhan. Puji nama Tuhan. Biarlah hanya Tuhan yang dipuji, yang disembah, yang dimuliakan dari seluruh keberadaan hidup kita. Tuhan memberkati kita semua. Dan mari kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih. Aku berdoa, biarlah setiap kami, ya Tuhan, dalam segala segi hidup kami, kami mempersembahkan seluruh tubuh, jiwa, raga kami ini, Tuhan, hanya untuk melakukan dan memberi puji-pujian kepada Allah dalam segala kehidupan kami. Dengan segala apa yang ada pada kami, kami berikan menjadi pujian dan sembah sujud kami dan kemuliaan bagi nama Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau sendiri yang boleh mengajar kami terus menaruhkan roh puji-pujian itu, kuasa puji-pujian itu di dalam kehidupan kami. Kau kuduskan lidah bibir kami semua untuk kami, ya Tuhan Yesus, dapat mengatakan hal-hal yang mendatangkan berkat dan kemuliaan bagi nama Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Aku berkati umat-Mu, umat yang memuji, umat yang menyembah, umat yang melepaskan berkat dan mengalami berkat-berkat Allah dalam kehidupan ini. Terpujilah Engkau Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kita adalah orang-orang yang tahu bahwa kita diciptakan dengan tujuan untuk memuji Allah senantiasa dan memuliakan Dia dalam segala keadaan hidup kita ini, dan berkat Tuhan senantiasa dilimpahkannya atas kehidupan saudara dan saya. Puji Tuhan. Dan saya Pastor Samuel menyampaikan salam restorasi.